Tapi ketika air banyak ini dalam wudu pun bukan berarti harus dibuang-buang. Sampai kan paman zada ala hada faqad asa. Kalau dia menambah lebih dari 3 kali, maka dia itu sudah melakukan hal yang buruk. Wa ta'adda, dan berlebihan. Kita perhatikan ketika wudu, ya, itu jangan sampai melebihi dari 3 kali. Sudah tentu kita harus yakin bahwa 3 kali itu anggota wudunya sudah sempurna. Jadi jangan sampai nanti anggota wudunya belum sempurna, wah udah 3 kali nih, udah berhenti aja ya. Tetap intinya kan anggota wudunya dengan 3 kali ini berharapkan sempurna, terkena seluruh bagian yang wudu harus kena air tadi. Karena kalau lebih tadi asa'a wa ta'adda, kita sudah berlebih-lebihan, wa dolama, bahkan kita melakukan kegoliman. Ya. Ketika wudu saja tadi kita harus memperhatikan jangan sampai air yang kita pakai itu melebihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik ini kita nikmati sekaligus mensyukuri dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang terbaik ini segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita dan Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang hubungan berwudu kita dengan dosa-dosa kita, hubungan wudu kita dengan tempat yaitu masjid untuk melaksanakan ibadah sholat, dan hubungan antara wudu untuk kita jadikan sebagai cara mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini setiap hari sudah kita lakukan, tapi seberapa kita merasakan hubungan ketika kita melaksanakan wudu ini, dan itu adalah perintah Allah dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita ketika berwudu aja sudah semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi air yang menjadi bagian wudu kita. Dan bayangkan kalau air itu tidak Allah berikan kepada kita. Maka hal-hal yang menjadi kepentingan kita dalam ibadah ini adalah bagaimana kita merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
beberapa hal yang disebutkan sunanul wudu, yaitu sunnah-sunnah dalam berwudu. Apa yang disebut dengan sunnah? Kita sering mendengar sunnah Rasul. Kita sering mendengar hukumnya sunnah. Nikah itu hukumnya apa? Wajib. Ya wajib, ya sunnah, ya haram, bisa terjadi kalau dalam bab nikah itu. Ya, kecuali nikah yang kedua itu nanti lain lagi. Ini nikah yang pertama dulu itu saja, ya bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram. Tergantung kondisinya nanti. Nah, sunnah dalam wudhu ini berarti adalah hukumnya sunnah. Kalau sunnah itu definisi yang mungkin sudah menjadi masyhur itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gimana? Tidak apa-apa, kira-kira ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Akhirnya karena sunnah ya udah tinggalin aja dah. Ya, makanya kalau seumur kita ini sunnah itu harus menjadi prioritas, karena kalau wajib insya Allah enggak. Sudah selesai wajib itu kan? Ya, antum insya Allah sudah sholat wajib 5 waktu, sudah selesai itu. Cuma tinggal mungkin apakah ala waktiha atau tidak, ya kan? Kemudian berjamaah atau tidak. Itu yang harus terus dievaluasi. Makanya kita bisa jadi lalainya dalam kaitannya sunnah secara hukum. Belum lagi sunnah secara apa yang dicontohkan oleh Rasulullah yang disebut sunnah Rasul. Nah, di antara wudhu ini juga ada amalan-amalan sunnahnya. Definisinya adalah kalau sunnah itu masa bataan Rasulillah min kaulin au fi'lin min ghairi luzum wala inkar ala man tarkiha. Jadi apa yang diucapkan oleh Rasul dan dikerjakan oleh Rasul tapi tidak harus dilakukan, dan kalaupun ditinggalkan itu tidak ada masalah. Artinya tidak berdosa. Nah, tapi harus kita yakini fungsi sunnah itu menambal yang wajib. Maka kalau kita menyadari, meyakini bahwa amalan sunnah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wajib karena ada bolong, berarti kita seperti tidak mungkin meninggalkan sunnah. Karena amalan kita kalau bolong itu berarti tidak sempurna. Untuk menyempurnakannya sederhana, lakukan yang sunnah. Sholat wajib. Kira-kira Bapak sholat wajib merasa bolong apa enggak? Merasa dulu dan merasa. Kalau merasa berarti sunnah seperti tidak mungkin ditinggalkan. Karena dia bagian yang tidak terpisahkan. Karena Allah juga ingin menerima amalan kita yang tidak bolong, yang sempurna. Pertama adalah sunnah yang pertama adalah at-tasmiyah fi awwalihi. Membaca bismillah ketika kita mengawali untuk melaksanakan wudhu tersebut. Warada fit tasmiyah lil wudhu ahadisin dhaifah lakina majmu'uha yaziduha quwwah tadulu ala anna laha aslan wa hiya ba'da dzalika amrun hasanun fi nafsihi wa masyru'un fil jumlah. Secara dalil, kualitas yang memerintahkan kita untuk mengawali bismillah itu dalam wudhu itu adalah dhaif. Cuma hadis ini banyak yang memerintahkannya. Maka dari dhaif naiklah hadis ini ke hasan. Nah, nanti Ustadz yang menjelaskan tentang hadis secara detail itu. Kaitannya dengan kualitas hadis. Sehingga karena hadis memerintahkan tentang bismillah itu dhaif tapi banyak,
maka derajat dhaif naik ke hasan. Maka hadis kalau sudah hasan, dia bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjadi dalil. Kemudian yang kedua, saya tidak akan baca semuanya ya, karena bagaimanapun secara teknis mungkin ini sudah dilakukan oleh bapak-bapak dan oleh ibu-ibu. Tapi bisa jadi ada beberapa hal yang harus dijadikan sebagai motivasi ruh. Kita ini kan ibadah yang hilang ruhnya. Ini kalau antum sudah datang ke tempat ini, ke majelis ta'lim ini harus sudah mendapatkan ruh. Sehingga kalau sudah datang, jangan tinggalkan kecuali ada urusan yang lebih. Itu kekuatan kita melakukan kebaikan. Makanya kan dalil tentang amalan yang diperintahkan sampai mati, amalan apa? Cari ilmu. Kalau nyari duit sampai mati enggak? Nyari duitnya sampai mati dia. Ya, bahkan hatta zurtumul maqabir, baru berhenti itu nyari duit. Padahal artinya kalau hatta zurtumul maqabir itu nyari duit sampai mati apa enggak? Ya enggak. Ya sudah, kalau sudah seumur 50-60 nanti masih nyari duit juga. Bahkan setelah umur 60 tahun lebih tamak bisa jadi. Makanya nggak dipahami, perintah yang sampai mati harus dilakukan itu tolabul ilmi. Kalau perlu mati di tempat pengajian. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Tapi yang terjadi, harta lebih dikejar daripada ilmu. Akhirnya saya nggak tahu benar apa tidak, tayamum kaki yang dibasuh. Itu benar atau tidak saya nggak tahu, itu dilihat video aja itu. Ya. Sampai seriusnya gitu kan? Kaki yang dibasuh. Ya, inilah ya, ini contoh yang sederhana saja. Karena dunia lebih dikejar, ya. Ya kalau sudah sampai seumur itu nggak ngerti itu kan berarti malaikat saja yang senyum-senyum itu. Ya, untuk menjadikan ilmu ini sebagai kekuatan. As-siwak, ini yang kedua, as-siwak. Memang ini menjadi amalan yang belum umum, karena Rasulullah sendiri menyatakan, laula an asyukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu'in. Rasulullah sendiri sudah memprediksi ini, kayaknya kalau disuruh pakai siwak rada berat ini, ya kan? Sehingga kalau andaikan tidak mempersulit kepada umatku, aku akan perintahkan kalau setiap wudu itu pakai siwak. Tapi memang ternyata memang memberatkan Pak ya, faktanya gitu kan. Buktinya apa? Nggak pakai siwak juga kan? Rasulullah tahu. Tapi ini ada beberapa hal yang dijelaskan kaitannya dengan fungsi siwak itu sendiri. Sampai Aisyah mengatakan, anna Rasulullah qala as-siwaku mutahhirah lil fam mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan keridoan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekedar gesak-gesak doang kira-kira begitu ya. Itu yang lebih penting mungkin tadi mardatun lirabbi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita ini seluruh ibadah kan sebetulnya nilainya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekecil apapun amalan itu, seringan apapun amalan itu. Bahkan dijelaskan dalam riwayat yang lain kaitannya dengan hikmah ini ya. Tapi siwak udah tahu semua kan, siwak kan minimal udah kenal ya. Ya. Siwak al-aud alladhi yustaqu bi walal istiaq nafsu, yaitu dia memang jenisnya kayu ya, yang digunakan untuk menggosok gigi itu.
Wadallakal insan bidzalika al-aud aw nahu min kulli husnin tanaddapi al-insan al-asnan. Walaupun memang sebetulnya siwak ini juga tidak mesti dari kayu itu. Ya, tidak mesti. Tapi dari apa saja yang memang dia bisa membersihkan gigi. Wa khairu ma yastaqu bi audul araq, ya memang terbaik untuk digunakan siwak itu adalah disebut audul araq, apa namanya, kayu araq. Araq itu nama yang itu di kita sudah tentu tidak ada, ya, yang itu bapak-bapak sudah tahu. Li'anna min khawasihi, apa keistimewaannya menggunakan siwak itu? Yusaddul li'ah, yaitu memperkuat gusi. Ini menurut mu'alif, memperkuat gusi. Wa yahulu duna maradul asnan, dan sekaligus menjaga kesehatan gigi. Wa yuqawwi alal hadam, dan juga adalah memberikan apa namanya, pencerahan, artinya bening, putih gigi itu. Ini yang menarik, wa yadurrul baul, justru memperlancar air kencing. Seperti tidak ada hubungannya, ya. Ya memang tidak semua perintah itu dijelaskan hikmahnya, ya. Tapi mu'alif menyatakan diantaranya adalah wa yadarrul baul, memperlancar air kencing. Wa in kanat tisunah tusal bi kulli ma yazilu safratil asnan wa inadiful fam, ya, itu sudah tentu apapun yang bisa membersihkan gigi, ya, dan menghilangkan kotoran gigi. Ya, kita biasanya menggunakan sikat gigi. Cuma kalau bawa-bawa sikat gigi kan terus-menerus, ya kayaknya kurang apa ya? Kurang enak dilihat aja gitu, ya. Makanya siwak yang biasa kita pakai itu bagian yang dianjurkan dari modelnya tadi. Itu adalah kelebihan daripada siwak. Kapan kita menggunakan siwak? Kalau yang membiasakan, saya juga termasuk tidak membiasakan, ya, termasuk memang hadis yang sudah diprediksi oleh Rasul itu, wah memang kayaknya udah ribet nih kira-kira gitu, ya. Tapi kalau memang bisa jadi antum sudah memulai, ya, dengan beberapa pengetahuan siwak yang dijelaskan tadi, di samping dia memang adalah dianjurkan dan mendapatkan mardotillah, ya. Ada 5 yang dijelaskan di sini. Wa huwa mustahabun fi jamil awqat walakin fi khamsati awqat asaddu istihbaban. Ada 5 waktu, 5 kondisi yang Rasulullah menganjurkan. Tadi indal wudu, ketika mau berwudu. Kedua, wa indas shalah, ketika mau salat. Yang ketiga, wa inda qiraatil Quran, yaitu ketika hendak membaca Quran. Dan yang keempat ini wa indal istiqad minan naum, begitu bangun dari tidur langsung pegang siwak. Wa inda tagoyuril fam, dan ketika kita banyak berbicara, di tengah-tengah pembicaraan itulah kita dianjurkan juga untuk menggunakan siwak. Itu waktu-waktu yang lebih diutamakan untuk menggunakan siwak. Wasaim wal mubtir pistimali awalun nahar wa akhiruhu sawa. Nah, sekarang kalau yang berpuasa boleh enggak menggunakan siwak? Boleh. Ya. Kapan itu? Ketika awalun nahar. Berarti awalun nahar itu ketika matahari terbit, atau akhiruhu, atau ketika menjelang maghrib.
Kemudian berikutnya ghuslul kafain salasan fi awalil wudu. Yang ketiga adalah membasuh dua tangan salasan 3 kali ketika awal wudu. Apa riwayatnya? Ra'aitu Rasulullah tawaddu'a fastauqafa salasan. Rasulullah mencuci dua telapak tangannya 3 kali. Ana Nabi qala idza staiqadha ahadukum min naumihi falayagmas yadahu fi ina'in hatta yagsilha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Selesai atau bangun tidur, kalau dulu wudu itu kan rata-rata tangannya dicelupin gitu ya, karena airnya banyak. Sekarang mungkin antum rata-rata wudunya pakai keran ya. Artinya setelah bangun tidur itu kan dianjurkan cuci tangan dulu sebelum airnya dicelupin ke tempat wudu itu. Kenapa? Karena waktu bapak tidur, ibu tidur, bapak nggak tahu tangan bapak ibu tuh gerayang kemana, ya. Nah, supaya tidak ngotorin air yang yang buat wudu, nah, supaya dicuci terlebih dahulu. Nah, kalau sekarang ini kan kita tidak mungkin ngotorin air kan ya, karena tangannya langsung dicucinya di keran, airnya langsung dibuang. Tapi hukum asalnya ya dulu belum ada keran sudah tentu ya. Kata Rasulullah, idza staiqadha ahadukum min naumihi falayagmas yadahu fi ina'in. Nah, apabila salah seorang dari kamu bangun tidur ya, jangan langsung tangannya diceburin ke tempat air sebelum dicuci 3 kali. Kenapa? Karena fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika tidur nggak tahu tuh tangan ngegerayang kemana, ya. Sehingga sebelum terkena air itu supaya dicuci terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah takhlilul lihyah. Ini menyela-nyela yang punya jenggot. Ada yang jenggotnya panjang siapa ini? Ya, itu misalkan. Ini kurang panjang juga sebetulnya, tapi minimal ada ya di ketimbang saya gitu ya. Ya. Jadi ketika wudu itu ini kan tidak menjadi bagian anggota wudu. Tapi ketika punya jenggot tadi, jenggotnya ini harus dikasih air, di celah-celah tuh gini, ya. Jangan-jangan ada yang nyangkut di situ, ya. Apalagi yang kumisnya panjang, jenggotnya panjang, makan kan mesti nyelip di sini bisa jadi, ya. Ini dianjurkan untuk dibersihkan, intinya dibersihkan. Karena Nabi kana yukhallil lihyatahu. Nah, Nabi melakukan itu dengan menyela-nyela jenggotnya tadi, ya. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa yang dicontohkan. Ini kan ibadah. Ya ibadah itu sebetulnya kan kalau begini berarti harus punya jenggot nggak? Ya. Kalau dalilnya ini berarti itu mestinya kita punya jenggot. Cuma jangan dijadikan dalil kalau nggak punya jenggot nggak sunnah Rasul. Itu dijadikan dalil buat yang punya jenggot, yang nggak punya jenggot seolah-olah tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak begitu. Kalau ada jenggotnya, nah, ini masalahnya punya jenggot, punya doang, tapi nggak ngerti jenggot mau diapain, gitu kan ya? Nah, yang punya jenggot dia harus paham itu juga fungsinya mengikuti sunnah, yaitu takhlil, ya, supaya dicela, diginilah namanya, ya, apa namanya itu, ya,
Intinya dibersihkan apa yang ada di dalam jenggot tersebut. Ya. Karena bisa jadi orang ributnya jenggot doang, tapi pas wudu jenggotnya nggak diapa-apain, gitu kan ya? Nah, bangga dengan jenggotnya, ya. Bahkan seperti kalau tidak punya jenggot itu adalah tidak mengikuti sunnah Rasul. Yang berikutnya takhlilul asabi'. Nah, ini asabi nih. Nah, begini. Kita kadang-kadang kan wudu cuma begini doang, apalagi yang ini. Gitu doang. Ya. Mestinya ini ada ditakhlil. Ya. Bagian dari antara satu jari dengan jari yang lain itu dibersihkan. An Ibnu Abbas anna Nabi qala idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika. Apabila kamu berwudu, kata Rasulullah, maka supaya di antara jari-jari itu dibersihkan. Contoh jari adanya di kaki dan di tangan. Jadi kita kadang-kadang kurang perhatikan itu. Nah, kalau teori tukang urut, nanti ada kan sunnahnya itu adalku, diurut-urut. Jadi ketika kita wudu kan sebetulnya ini adalah bagian tiap hari kita ngurut ini. Kita kan kadang-kadang tadi tangan begini udah gini udah, kaki juga asal begini aja tuh kan. Ya. Yang penting kena air. Padahal sunnahnya tadi kalau asobi itu harus dibersihkan di antara jari-jari tadi. Dan sekaligus itu sunnahnya juga ada yang namanya adalku. Adalku itu diurut, diusap-usap. Itu bagian daripada kita setiap hari ngurut berarti itu. Dari anggota wudu yang terkena air, tidak sekedar hanya kena air. Coba untuk perhatikan. Minimal anak kecil dah kalau wudu coba. Anak kecil aja, anak kecil. Ya. Bagaimana kalau dia wudu kan begitu, tek gitu kan. Yang penting anggota wudunya kena air. Anak kecil banyak yang begitu. Bapak-bapak juga lebih banyak sebetulnya. Ya. Meninggalkan sunnah kan berarti itu kan ya. Nah, takhlilul asabi tadi. Ya. Dan termasuk jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau yang bapak punya pakai cincin, itu perhatikan ya, itu cincinnya harus diputer-puter karena bisa jadi cincinnya terlalu kencang tidak bisa masuk air, ada kemungkinan ya. Makanya dianjurkan juga di sini supaya waroda ma yufidu istibabut tahrikul khasim wa nahuhu kal ausad ila anna lam yasil ila darajati sahih lakin yang bagil amal bilidukulit tahta umumil amri bil isbab. Walaupun memang kaitannya dengan menggerakkan khotam ini apa, cincin, itu tidak ada dalil yang menyuruh secara langsung. Tetapi kan kita diperintahkan wudu itu supaya sempurna. Artinya kalau cincin tadi tidak digerak-gerakkan, jangan-jangan tidak terkena air secara sempurna. Itu yang biasa menggunakan cincin ya. Makanya sebagian orang cincinnya sebelum wudu dibuka dulu, ya kan, sebagian orang. Tapi yang tidak dibuka. Nah, kalaupun tidak dibuka supaya didaur, supaya digerak-gerakan. Karena bisa jadi apa yang di dalam cincin itu tidak terkena air. Karena ada perintah isbabul wudu, yaitu menyempurnakan wudu. Isbab namanya. Bahkan dalam ayat lain, wailun lil aqabi minan nar. Celaka orang yang wudunya tidak sempurna. Karena kalau wudunya tidak sempurna, tidak terkena air, ya, berarti wudunya sah atau tidak? Tidak. Kalau wudunya tidak sah, berarti nasib sholatnya sama.
Ya, jadi makanya kaitan wudu ini adalah sangat penting dengan apa yang saya jelaskan tadi, ya ke masjid, ya kemudian dengan sholat dan hal-hal yang lain yang dijadikan sebagai sunnah-sunnah untuk melaksanakan wudu itu sendiri. Taslisul gusli, dalam mencuci itu dianjurkan tiga kali. 3 kali ya. Nah, boleh nggak lebih dari 3 kali? Kita lihat ya. Wa huwa sunnah allati jara 'alaiha al-amal ghaliban. Ya, ini adalah sunnah yang memang sudah menjadi amalan yang masyhur. Wa ma warada mukhalifan laha fa huwa li bayanil zawad. Walaupun ada memang hadis yang menjelaskan berbeda, tapi prinsipnya mencuci anggota wudhu 3 kali itu bagian yang dianjurkan. Ya kan, sebetulnya kalau di kita tidak ada masalah karena air banyak. Fan Amr ibn Su'aib an Nabi an jadi qala jaa Arabi ila Rasulillah yas'aluhu anil wudu faradahu salasan wa qala hadzal wudu faman zada ala hadza faqad asa wa ta'adda wa dhalam. Datang Arabi ya, Arabi itu ya kalau kita wong deso lah kira-kira itu ya, orang dari kampung, datang ke Rasulullah, dia bertanya tentang wudu. Kemudian Rasulullah memberikan contoh kaitannya dengan fa'arahu salasan, mencuci anggota wudu itu 3 kali. Apa kata Rasulullah? Hadal wudu. Begini kalau wudu. Jadi membasuhnya 3 kali. Ada kalimat yang perlu diperhatikan. Faman zada ala hada faqad asaa. Siapa yang melebihkan dari 3 kali itu sesuatu yang tidak benar. Karena kalau sudah 3 kali bisa lebih berarti nanti tabdzir, airnya berlebihan. Ya. Makanya kita ini termasuk boros air. Kebetulan mungkin juga airnya banyak, tapi lama-lama air habis nggak? Habis. Sekarang kita alhamdulillah di daerah-daerah lain sudah kekeringan. Tapi ketika air banyak ini dalam wudu pun bukan berarti harus dibuang-buang. Sampai kan paman zada ala hada faqad asa. Kalau dia menambah lebih dari 3 kali, maka dia itu sudah melakukan hal yang buruk. Wa ta'adda, dan berlebihan. Kita perhatikan ketika wudu ya, itu jangan sampai melebihi dari 3 kali. Sudah tentu kita harus yakin bahwa 3 kali itu anggota wudunya sudah sempurna. Jadi jangan sampai nanti anggota wudunya belum sempurna, wah udah 3 kali, udah berhenti aja ya. Tetap intinya kan anggota wudunya dengan 3 kali ini berharapkan sempurna, terkena seluruh bagian yang wudu harus kena air tadi. Karena kalau lebih tadi asa'a wa ta'adda, kita sudah berlebih-lebihan, wa dolama, bahkan kita melakukan kegoliman. Ya. Ketika wudu saja tadi kita harus memperhatikan jangan sampai air yang kita pakai itu melebihi. Karena kalau melebihi tadi itu tindakan yang tidak baik, kemudian berlebihan, dan itu adalah kedzaliman. Ya bayangin kita melakukan kebaikan tapi dengan tidak pakai ilmu, maka kedzaliman dikatakan. Apalagi yang tayamumnya sampai kaki, udah nggak apa tuh namanya juga. Ya.
Ya, apa itu namanya? Kita melakukan wudhu saja lebih dari 3 kali dalam sempurna, kata Rasulullah, itu Anda sudah melakukan kedoliman. Nanti perhatikan ya, perhatikan ketika kita berwudhu, jangan sampai kaitannya dengan air ini menjadi berlebihan. Itu diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dan Ibnu Majah. Wan Utsman an Nabi tawaddu'a salasan. Hadis dari Utsman, Nabi melakukannya 3 kali. Dalam hadis yang lain, wasaha annahu tawaddu'a marrah wa marratain. Di riwayat lain ada juga Rasulullah melakukan hanya sekali. Kapan kira-kira Bapak Ibu wudu sekali saja, tapi yakin sudah sempurna? Ini segini buat turi cukup nggak? Cukup mestinya. Ya, kapan tuh? Ya minimal waktu demo lah. Waktu demo kan begitu tuh, susah air tuh. Ya kita. Nah, marrah itu ya dibolehkan. Sebetulnya kalau marrah itu juga sudah sekali, itu sudah sempurna, ya sudah. Karena kalau lebih berarti kita tabzir kan? Ya, airnya menjadi mubatir kalau kita lebihkan. Karena marrah itu sendiri sudah menjadi sunnah. Rasul menyatakan tawaddu'a marrah wa marratain. Bahkan sekali juga, dan bahkan pernah 2 kali. Amma masu marrah wahidah fawal aksa riwayatan. Bahkan dikatakan kalau membasuh rambut ini sekali, itu bahkan riwayatnya sangat banyak. Artinya 3 kali ini adalah sunnah dalam rangka menyempurnakan. Mungkin kalau sekali bisa jadi belum merasa yakin belum sempurna, maka 2 kali ya. Kalau sudah 3 kali harus dipastikan wudhu kita sempurna. Tapi nanti dalam kondisi tertentu yang bisa jadi airnya sedikit ya, bagaimana kita harus wudhu marrah sekali tapi sudah yakin sempurna. Ya makanya tadi kalau kita sedang demo lah gitu kan, kondisinya sangat darurat, air tidak mungkin seperti kita di tempat wudhu ini. Walaupun sekali lagi tetap di tempat wudhu pun walaupun air banyak bukan berarti ya kita melakukan seenaknya saja karena airnya banyak. Karena tadi jangan sampai kita mendapat penilaian dolim tadi. Ya, jangan sampai kita mendapat penilaian dolim karena berlebihan. Kemudian yang berikutnya at-tayamun. At-tayamun itu artinya mengawalinya dari yang kanan. Ini antara kanan dan kiri ini sudah tentu punya nilai, ya. Kanan dan kiri punya nilai. Al-bad'u yaksil al-yamin qabla ghusil yasar minal yadain wa rijlain. Di antaranya adalah kaitannya yang ada kanan kirinya, ya, yaitu kaki dan tangan. Itu yang jelas tuh, ya. Ada tangan kiri dan tangan kanan. Kaitannya dengan kanan itu kalau ceritanya orang soleh, ya. Jadi kalau kiai datang orang ke kiai itu biasanya mungkin ngasih amplop kira-kira gitu, ya, diterima itu. Nah, kalau jatuhnya ke kanan tuh uangnya halal, kalau ke kiri tuh uangnya nggak beres. Ya, ada sampai begitu, ya. Jadi kalau antum kan sebagian kalau datang ke orang-orang kiai itu kan ya, apa namanya, maaf pantatnya aja itu beranak duit. Begitu bangun dia banyak amplopnya udah, kan? Nah, itu kalau yang diterimanya sebelah kanan, nah itu halal. Kalau yang terimanya dilempar ke sebelah kiri, jadi pertanyaan. Jadi kanan ini juga bagian yang menjadi perhatian dalam wudu. Termasuk secara umum, karena Rasulullah yuhibbut tayamuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulluh.
Kata Aisyah, Rasulullah itu sangat mencintai hal-hal kaitannya kegiatan dengan mengawali dari kanan. Di antaranya apa? Tana'ul, ketika pakai sandal. Bapak Ibu kalau pakai sandal kanan dulu kiri dulu? Ya, harus. Tapi kadang-kadang ya lari aja. Tapi sebetulnya kalau mengawali kanan rada ribet. Coba antum perhatikan. Nah, kalaupun mengawalinya kiri, jangan sempurna dulu, diinjak doang. Coba antum perhatikan coba. Kalau langsung plek kanan itu tidak begitu nyaman. Ya makanya kan kalau ada cerita orang turun dari bis kota itu kan, katakannya kaki kiri dulu turunnya. Kata orang Arab, kanan aja brengsek apalagi kiri gitu kan. Kan kalau naik dulu gitu ya, kaki kiri kalau turun begitu kan. Kalau kaki kiri jatuh enggak? Enggak malah. Karena posisinya ada di sebelah kiri kita. Ini cerita lagi kadang-kadang orang Arab dijelekin, maaf gitu kan. Orang Arab nggak tahu, pokoknya kata orang Arab kalau amalan awal itu kaki kanan. Dia coba kaki kanan, jatuh. Kaki kanan aja jatuh, apalagi kaki kiri kata dia. Nah, itu anekdot saja, Pak. Ya. Nah, kaki kanan ini kalau Bapak perhatikan coba, Bapak coba nanti. Kalau langsung kanan saja bisa, apalagi posisi sendalnya tidak mengarah. Ya, harus diputer dulu. Itu mestinya kaki kiri yang lebih enak. Cuma kaki kirinya jangan langsung sempurna. Kita cuma nginjak saja. Tapi tetap yang sempurna kaki kanan. Coba untuk perhatikan. Tapi kalau sendalnya sudah mengarah itu lain. Ya, tapi kalau belum mengarah, muternya itu beda. Coba nanti buktikan. Itu kaitannya dengan tana'ul, berpakaian sandal. Wa tarajjul, ketika memulai gerakan, ya, itu juga kaki Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Tapi kalau dari yang baris berbaris kaki kiri dulu ya. Itu gimana ya? Coba Anda perhatikan tuh. Memang melangkahkan kaki kanan dulu agak berat memang. Tapi kalau kiri lebih ringan. Ya kan kalau baris-baris maju jalan kaki kiri kaki kanan. Kiri kan itu ya. Nah, itu berarti enggak nyunah tuh. Ya. Komandonya juga kiri. Iya kiri ya. Nah, enggak kanan gitu ya. Nah, ini maksud saya, ini kan sesuatu yang remeh. Kalau ditanya kenapa kita harus melangkah kaki kanan dulu, ya sudah tentu ada hikmahnya kan? Ada hikmahnya. Masuk ke tempat yang baik, masuk ke masjid kaki kanan. Keluarnya kaki kiri. Masuk ke tempat yang tidak baik kaki kiri, ke toilet misalkan. Keluarnya kaki kanan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas harus kita yakini apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ada hikmahnya, bahkan mungkin banyak hikmahnya. Ya. Nah, bisa jadi makanya kan kita ini menjalani hidup ini kalau menjauhi sunnah-sunnah ya tadi akibatnya. Kenapa kita sekarang banyak penyakitnya? Ya. Mungkin jadi makan juga tidak teratur, bahkan juga banyak hal, termasuk kaitannya dengan makan dan minum. Mungkin kalau makan bisa jadi orang tangan kanan, tapi kalau minum kadang-kadang banyaknya tangan kiri. Banyak. Bahkan Rasul mengatakan tangan kiri ini yadus syaiton. Ya, sampai Rasul begitu. Ya. Kaitannya dengan menggunakan ketika makan itu kalau pakai tangan kiri yadus syaiton, sampai begitu. Nah, jadi kanan kiri adalah banyak keistimewaannya. Wa fi sya'ni kulluh, bahkan dari setiap aktivitas, coba perhatikan, sudah tentu mengawali kanan ini kaitannya dengan yang baik-baik. Idza labistum wa idza tawaddu'tum fabda'u bi aymanikum. Apabila kamu memakai pakaian, coba antum pakai pakaian, kanan dulu kiri dulu yang lebih gampang. Kiri. Lebih mudah kiri coba. Tapi sunnahnya mestinya kanan. Masya Allah. Karena kita belum membiasakan sebetulnya. Ya, belum membiasakan. Ini jelas.
idza labistum, apabila kamu berpakaian, ya. Wa idza tawaddotum, kalau wudu itu sudah, fabda'u bi aimanikum. Gunakan mengawali dengan tangan kanan. Saya nggak tahu ibu-ibu kalau memakai pakaian kepada anak-anaknya, coba tuh kanan dulu apa kiri dulu? Ya. Ini bagian yang terus, karena sunnah itu sendiri bagian yang menjadi kehilangan kita. Ya. Makanya termasuk sebut saja sholat berjamaah ini hukumnya apa? Ya sunnah. Ya. Maka sunnah ini harus kita hidupkan. Sampai kalau di Turki itu kan untuk orang supaya mau bangun sholat subuh, anak-anak dikasih sepeda. Ini anak kecil, bocah cuma satu doang yang ada. Ini kasih apa nih coba nih ini? Ya, kasih sepeda juga boleh nih. Atau DKM tuh biar rajin banget ya. Ya, buat contoh aja. Ya, nanti kan dia cerita. Ini kita yang nyari yang begini nih. Ini anak ini Pak, di mana saya ada dia ada nih. Masya Allah. Ya, kita nggak bisa ngikutin ini. Sekarang cuma punya alasan, alhamdulillah udah nggak punya anak segede itu gitu. Ada alasan dah sekarang gitu ya. Nah, tapi paling tidak kita siapkan cucu kita. Ini masya Allah, ya. Bahkan bapaknya yang sering ngantuk, anaknya yang ngantuk. Ya, ini alhamdulillah. Jadi kembali kepada labistum, pakaian sebelah kanan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak jelaskan seluruhnya, tapi ini lebih kepada mengingatkan saja kaitannya dengan berwudu, karena kesempurnaan wudu menjadi sempurnanya sholat kita. Itu kan ya, hikmah dari bagian apa yang ada kita lakukan dalam amalan wudu ini sudah tentu punya pengaruh. Dan begitu berikutnya, belum lagi pada penjelasan berikutnya ketika kita cuci tangan kita, berjatuhanlah dosa-dosa kita. Nah, seperti apa itu kita merasakan ketika berwudu, berkumur dan lain sebagainya. Itu sebetulnya bukan hanya membersihkan kotoran saja yang ada secara fisik, tapi sebetulnya membersihkan dosa-dosa kita, sehingga akhirnya kita senang berwudu dan rindu untuk berwudu karena kita merasa banyak dosa. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.